Seorang pria karena sudah kenyang tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba mengangkat sebuah batu raksasa seberat 1000 jin. Melempar batu di permukaan danau. Namun, batu itu tepat mengenai naga yang sedang tidur di dasar kolam. Naga itu segera mengaum dan melompat keluar dari air, menuju pria dengan cepat untuk menyerang. Pria yang kuat segera bersembunyi di belakang batu raksasa. Sambil menunggu naga tidak menyadari keberadaannya, ternyata berbalik dan menunggangi punggung naga. Naga itu langsung marah dan terbang ke udara. Terus-menerus menggoyangkan tubuhnya berusaha untuk menjatuhkan pria itu. Namun, serangan itu justru membuat pria itu semakin bersemangat. Begitu kata-kata itu keluar, naga itu langsung marah, mempercepat kecepatan dan terbang ke atas. Pria itu melihat semakin tinggi dan segera merasa takut. Namun, itulah efek yang diinginkan naga. Naga itu terus-menerus bergerak. Pria itu segera mengeluarkan belati dan menusuk punggung naga. Namun, sisik naga itu ternyata keras seperti besi dan tidak bisa ditembus. Bahkan lebih keras daripada batu. Dan tindakan ini juga benar-benar membuat naga marah. Segera mengubah arah dan menyelam cepat menuju dasar danau. Pria itu terjatuh ke dalam danau dan langsung tidak bisa bernapas. Dia segera ingin berenang ke atas. Tapi naga air mana mungkin membiarkannya pergi. Maka, dengan segera ia mengayunkan ekornya. Dengan keras, ia melempar pria itu ke atas batu. Siapa sangka, benturan ini justru mengeluarkan kekuatan ilahi yang tersembunyi dalam diri pria itu. Terlihat setelah dia membuka matanya lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan api yang berkobar. Dan api itu meluncur dari dasar danau hingga ke langit. Kemudian pria itu dengan mudah menghabisi naga air dengan satu pukulan. Ternyata pria itu bernama Xinghu. Dia adalah dewa harimau dari 12 zodiak. Ayahnya tewas secara tragis dalam pertempuran antara Kaisar dan Ciyu. Ibunya juga secara tidak sengaja terjatuh dari tebing yang curam. Dan ibunya tewas dengan tragis karena berjuang melindungi anaknya. Tak lama kemudian, seekor harimau datang karena mencium bau. Namun, harimau itu tidak memakan bayi yang ada di dalam perutnya. Sebaliknya, melihat bayi itu menangis dengan penuh kesedihan. Ia malah langsung mengangkat bayi itu dan membawanya kembali ke sarangnya. Dengan cara ini, Xinghu diselamatkan oleh harimau. Harimau itu membesarkannya. Namun, ketika Xinghu kembali ke desa dengan membawa kitab naga. Namun, dia melihat para penduduk desa sedang menganiaya pacarnya dengan gila. Ternyata karena Yaner melepaskan monster pemakan manusia, yang menyebabkan kematian tak terhitung banyaknya penduduk desa pemburu. Itulah sebabnya penduduk desa menghukumnya dengan begitu keras. Jika kamu bisa menghilangkan monster pemakan manusia itu, membalas dendam untuk para pemburu yang telah mati, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan bayi itu hidup. Maka Xinghu segera menyetujui syarat kepala desa, tanpa menyadari bahwa dia telah terjebak dalam rencana kepala desa. Ini adalah tuan tanah.